Menu makan siang sudah tersusun oleh Sarah di atas karpet. Emak Asih mengecek dan melirik ke semua menu makan, memastikan semuanya telah dihidangkan. "Ayo, sekarang kita makan dulu," ajak Emak Asih. Ray dan Lia ikut bergabung menyantap makan siang. "Oh ya, Bapak kemana, Mak?" tanya Lia sambil menciduk nasi ke piringnya. "Bapakmu sedang mengirim pesanan. Alhamdulillah ada yang memesan puluhan bakul nasi," jawab Emak Asih. "Alhamdulillah," balas Lia. Tiba-tiba ada seekor lalat yang terbang di atas piring Lia. "Lia, awas ada lalat," ucap Ray tiba-tiba. Ray memukul lalat tersebut sampai jatuh terkapar. Belum cukup sampai di situ, Ray mengambil sapu hendak membunuhnya. Jangan dibunuh!" teriak Emak Asih seketika. "Kenapa, Mak?" tanya Ray. "Pokoknya jangan dibunuh. Seorang suami dilarang membunuh hewan apapun selagi istri sedang hamil. Pamali," jelas Emak Asih. "Tapi kalau nggak dibunuh, nanti bangun lagi, malah mencelok di makanan," kata Ray. "Bawa saja keluar, nggak bakal masuk lagi," balas Emak Asih. Ray membuang napas lalu tersenyum paksa, menuruti apa kata Emak Asih. Setelah selesai makan dan beristirahat, Bapak Karni nampak telah datang dan sibuk menyiapkan alat untuk memancing. Ray menghampirinya dengan rasa penasaran. "Wah, Bapak mau pergi memancing?" tanya Ray. Ray, kapan datang?" tanya Bapak Karni, sedikit terkejut. "Sebelum zuhur," jawab Ray. Oh ini, kebetulan sekarang lagi musim hujan, ikan-ikan biasanya pada naik ke permukaan," jelas Pak Karni sambil memastikan alat pancing masih bisa digunakan. "Mau mancing di mana, Pak?" tanya Ray. "Dekat kok, di sawah arah belakang rumah." "Paling belasan meter," jawab Bapak Karni. "Saya boleh ikut? Soalnya bosan di kamar terus," tanya Ray dengan antusias. "Loh, boleh sekali. Ganti bajumu dulu, nanti kita berangkat," balas Bapak Karni. Ray bergegas masuk rumah hendak mengganti baju, namun dicegah oleh Emak Asih. Ini mau pada ngapain?" tanya Emak Asih curiga. "Ini loh. Ray pengen ikut memancing, katanya bosan di rumah," jawab Bapak Karni. "Loh, Bapak ini gimana sih? Memangnya Bapak tidak tahu seorang suami dilarang memancing selama istrinya sedang mengandung? Tidak baik, bisa-bisa bibir bayi di kandungan istrinya bakal sumbing. Bapak mau cucu Bapak bibirnya sumbing," jelas Emak Asih dengan tegas. Bapak Karni hanya bisa nyengir-nyengir menghadap Ray, berharap Ray dapat memaklumi istrinya. "Nggak apa-apa kok, Pak. Lain kali saja," balas Ray dengan pasrah. Ray kembali masuk kamar dan menjatuhkan diri ke atas kasur. Ray menatap langit-langit kamar. Mas pikir mitos aturan ibu hamil hanya dijalankan oleh ibu hamil sendiri, ternyata suaminya pun mendapat larangan tertentu juga, ucap Ray tanpa melepas pandangannya. "Ya, namanya juga pasangan. Saling berpengaruh," balas Lia sambil memasukkan pakaian mereka ke dalam lemari. "Mas sebetulnya tidak percaya dengan hal begitu, hanya saja menghargai adat itu perlu," kata Ray. Lia turut berbaring di atas kasur, menemani Ray. "Iya, walaupun emas selalu menjaga adat dari leluhur, aku sendiri tidak begitu mempertahankannya. Terkadang terjadi perdebatan kecil antara aku dan emak karena ada beberapa adat yang secara pribadi bertentangan dengan prinsipku," jelas Lia. "Setelah berumah tangga, kita dihadapkan dengan keberagaman adat yang memaksa kita mengambil keputusan untuk menjadi pelaku adat," kata Ray. Lia terdiam, merenungkan ucapan Ray. Lalu perlahan memejamkan mata. Seketika Renaldi yang sedang duduk di bagasi mobil yang terbuka menoleh terkesiap. Namun tiba-tiba kembali memasang muka masam setelah tahu siapa yang datang. "Anterin aku dong," perintah Reina pada Renaldi. "Kemana?" tanya Renaldi. "Nongkrong sama teman-teman," jawab Reina. "Maaf, kalau itu saya nggak bisa antar," jawab Renaldi dengan penolakan.
Dih, songong banget. Ingat ya, kamu tuh supir di keluargaku. Jadi harus siap antar siapa saja di rumah ini, Reina menyerocos kesal. Oh, enggak gitu, Mbak. Ibu Reni hanya menugaskan saya untuk mengantar Ibu Reni atau siapapun untuk kepentingan rumah ini saja, jelas Renaldi dengan cukup tenang. Iya, saya bagian dari rumah ini juga, protes Reina. Kalau begitu, Mbak izin dulu sama Ibu. Kalau Ibu mengizinkan, baru akan saya antar, balas Renaldi. Waduh, mana bisa izin ke Mama? Yang ada, Mama bakal interogasi terus ketahuan deh kalau gue pergi ke clubbing. Bisa-bisa kena semprot gue, gumam Reina. Lagi pula, Mbak kan biasa pakai mobil sendiri, kenapa sekarang ingin diantar oleh saya? Tanya Renaldi. Ah, banyak bacot deh. Ya udah, kalau nggak bisa antar, aku juga bisa jalan sendiri, omel Reina dengan kesal lalu beranjak pergi dari hadapan Renaldi. Tiba-tiba ada panggilan masuk di ponsel Renaldi. Ia melihat ke layar ponsel. Ibu Reni, ucapnya seorang diri. Renaldi segera mengangkat telepon. Iya, Bu. Ada apa? Tanya Renaldi. Enggak, saya hanya ingin tanya apa Reina ada di rumah. Tanya Mama Reni dari balik telepon karena sedang dalam acara pengajian di luar kota. Ada kok, Bu. Tapi sepertinya Reina akan keluar, jawab Renaldi. Oh, begitu, boleh saya minta tolong? Tanya Mama Reni. Iya, Bu. Minta tolong apa? Balas Renaldi. Kamu ikuti mobilnya Reina dan awasi apa saja yang Reina lakukan, perintah Mama Reni. Sejenak Renaldi berpikir. Iya, Bu. Saya akan laksanakan perintah Ibu, balas Renaldi. Oh ya, Reina sudah masuk ke mobilnya, lanjutnya. Ya sudah, kalau begitu silakan lanjutkan, balas Mama Reni sekaligus menutup teleponnya. Kenapa Bu Reni memintaku untuk mengawasi Reina, ada apa dengan Reina? Gumam Renaldi. Renaldi segera masuk mobil dan mengikuti mobil Reina secara diam-diam. Untunglah Reina tidak peka dengan keberadaan mobil yang ia kenal di belakang mobilnya. Dalam 20 menit, Reina tampak berhenti di depan sebuah kafe. Renaldi memarkirkan mobilnya di tempat yang tersembunyi. Reina keluar dari mobilnya dan langsung masuk ke kafe. Renaldi tidak bisa mengawasinya dari luar, mau tidak mau dia harus ikut masuk ke dalam kafe dengan hati-hati agar tidak ketahuan. Kedatangan Reina rupanya disambut oleh beberapa temannya yang tampak berpasang-pasangan. Hanya Reina yang tidak bersama pasangannya. Mereka tampak asyik membicarakan segala hal sampai terdengar tawa yang terbahak. Sepertinya tidak ada yang aneh dari Reina, gumam Renaldi yang duduk di salah satu kursi, menutupi wajahnya dengan buku menu. Lebih baik aku segera laporkan ini pada Ibu Reni agar aku bisa kembali ke rumah, pikir Renaldi. Renaldi mengambil ponselnya dari kantong celananya, namun tanpa sengaja ia melihat seorang lelaki bernama Andri menghampiri Reina dan teman-temannya. Teman Reina tampak mempersilakan Andri untuk duduk di samping Reina. Apa lelaki itu pacarnya Reina? Gumam Renaldi lagi. Renaldi mengurungkan niatnya untuk menghubungi Mama Reni dan akhirnya kembali memperhatikan gerak-gerik Reina dan teman-temannya. Semakin diperhatikan, sikap Andri semakin mencurigakan. Tanpa segan, Andri mengalungkan tangannya ke pundak Reina. Meski Reina terlihat risih, namun dia membiarkan Andri memeluknya. Renaldi masih merasa belum waktunya untuk ia mengambil tindakan. Beberapa menit mereka mengobrol di kafe, mereka akhirnya keluar. Renaldi cepat-cepat menutupi wajahnya kembali dengan buku menu. Setelah mereka keluar kafe, Renaldi ikut keluar memastikan. Ternyata mereka tidak benar-benar mengakhiri pertemuannya, melainkan melanjutkan tujuannya ke tempat yang lain. Reina tidak menggunakan mobilnya, Reina ikut masuk di mobil milik temannya dengan ketiga teman yang lain. Renaldi kembali mengikuti kemana mobil itu melaju. Hanya dalam beberapa menit,
mobil yang mereka tumpangi berhenti di salah satu tempat yang nampak eksklusif. Mereka dengan senang hati memasuki tempat tersebut. Renaldi turun dari mobil dan dengan hati-hati mengikuti mereka. Bar. Gumam Renaldi. Jadi ini alasan Bu Reni memintaku mengawasi Reina. Apa aku harus memaksa Reina pulang? Renaldi cukup dibuat bingung dengan situasi yang ia hadapi. Lebih baik aku telepon Bu Reni, pikirnya. Renaldi keluar tempat untuk menelepon Mama Reni karena di dalam cukup bising. Tiba-tiba tanpa sengaja ia melihat Andri nampak sedang berbicara dengan seorang pelayan secara diam-diam. Renaldi mulai curiga dan mengawasi keduanya. Andri nampaknya memberikan sebuah bungkusan kecil berisi bubuk, lalu ia segera kembali bergabung dengan yang lainnya, sedangkan pelayan yang bersamanya bergegas menuju ruang bartender. Pelayan itu secara diam-diam menuangkan bubuk ke dalam segelas minuman dan membawanya ke meja Reina. Reina nampak dipersilakan untuk meminum minuman tersebut. Seketika Renaldi panik dan tanpa pikir panjang menghampiri mereka dan merebut gelas yang digenggam Reina. "Jangan diminum," ucap Renaldi seketika. "Renaldi, sedang apa kamu di sini? Dan apa maksud kamu melarangku meminum ini?" tanya Reina, merasa bingung. "Karena minuman ini telah dicampur obat yang aku tidak tahu obat apa itu," jelas Renaldi seadanya. "Hah, jangan ngaco kamu. Lagi pula kamu tahu dari mana kalau minuman ini telah tercampur obat, dan siapa yang telah berani melakukannya?" tanya Reina. Renaldi menatap tajam ke arah Andri yang berdiri di samping Reina. "Apa maksud lo natap gue kayak gitu? Lo nuduh gue?" ucap Andri dengan sinis. "Jelas-jelas lo yang udah nyuruh pelayan buat ngasih obat ke minuman Reina," balas Renaldi. "Oh, jadi beneran nuduh? Begini saja, bagaimana kalau kita buktikan apakah yang diucapkannya itu benar atau tidak," balas Andri dengan tenang. "Biar aku sendiri yang meminum minuman milik Reina," lanjut Andri. Andri tanpa ragu meminum minuman yang hendak diminum oleh Reina sampai habis tak tersisa. Beberapa detik, semua pasang mata menunggu reaksi yang mungkin terjadi, tetapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Andri dengan tersenyum menang menunjukkan gelas kosongnya. "Jadi, siapa yang sudah berbohong?" ucapnya. Renaldi merasa heran mengapa minuman itu tidak menimbulkan reaksi apapun setelah diminum oleh Andri. "Apa maksud kamu tiba-tiba membuat keributan dengan memfitnah Andri di depan umum?" teriak Reina sembari mendorong pundak Renaldi. Renaldi tidak bisa mengelak karena ia tidak memiliki bukti apapun. "Memangnya dia siapa, Reina?" tanya salah satu teman perempuannya. "Dia hanya supir di rumahku yang berlaga sombong. Dasar tidak tahu malu," ucap Reina dengan sinis. "Lebih baik kamu pergi dari sini," ucap Reina lagi dengan menunjuk ke arah pintu. Renaldi masih diam karena masih merasa curiga dan khawatir terhadap Reina. "Aku bilang pergi," teriak Reina. Renaldi akhirnya angkat kaki dan keluar dari tempat itu. "Mungkin saja kecurigaanku memang salah. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Reina," gumam Renaldi. Renaldi kembali masuk mobil, namun masih termenung cukup lama. Beberapa menit lamanya, Renaldi kembali melihat Andri memberikan uang pada pelayan yang sama yang ia lihat. Kecurigaan Renaldi semakin kuat, kali ini dia yakin tidak akan salah. Renaldi cepat-cepat masuk kembali ke dalam bar, namun dia tidak menemukan keberadaan Reina. Renaldi bertanya pada seorang pelayan. Pelayan itu mengarahkannya untuk ke sebuah kamar di lantai atas. Renaldi berlari cepat menaiki anak tangga dan tanpa ragu membuka paksa sebuah kamar yang disebutkan pelayan. Renaldi terkejut seketika menemukan Reina yang terbaring di atas kasur dengan setengah sadar bersama dengan Andri yang tengah membuka kancing kemejanya. Spontan Renaldi menarik tubuh Andri agar menjauh dari Reina. "Kurang ajar, lo," ucap Renaldi lalu melayangkan satu pukulan ke wajah Andri. "Lo lagi. Jangan lo ikut campur dengan urusan gue."
Balas Andri hendak melayangkan pukulan, namun seketika dihalau oleh Renaldi dan justru ia mendapat pukulan bertubi-tubi oleh Renaldi yang membuatnya lemah. Renaldi segera menggendong Reina sampai ke mobilnya. Reina masih belum sepenuhnya sadar dan bertingkah aneh. "Renaldi, kamu ternyata masih di sini. Kebetulan sekali, aku gerao. Tolong bukakan bajuku," ucap Reina. Renaldi terkejut melihat sikap Reina. Nampaknya suatu obat telah membuatnya menjadi hawanwi. Mungkin saja Andri mengetahui kecurigaan Renaldi dan akhirnya segera merubah rencananya, namun untunglah Renaldi tidak langsung pergi kala itu. "Kita akan segera pergi dari sini," balas Renaldi. "Oh ya, kamu mau ajak aku kemana?" "Aku sudah tidak sabar ingin disentuh," balas Reina dengan deswahan. Reina berusaha melepas bajunya sendiri. "Hentikan, Reina." Renaldi menahan tangan Reina, namun justru tangan Renaldi ditarik oleh Reina dan diarahkannya pada area bawahnya. Renaldi langsung menarik tangannya dan segera menyalakan mesin mobil. Sepanjang jalan, Reina terus merintih mendewam-dewakan sentuhan. Renaldi melaju dengan lebih cepat. Dalam beberapa menit, mobilnya telah sampai di rumah Reina. Renaldi melirik Reina. Ternyata Reina tidak sadarkan diri. Renaldi terpaksa menggendong tubuhnya sampai ke dalam rumah. Mama Reni terkejut melihat Renaldi menggotong tubuh Reina yang tak sadarkan diri. "Renaldi, kenapa dengan Reina?" tanya Mama Reni panik. Untunglah Reina pingsan sebelum Mama Reni melihat tingkah aneh Reina efek dari obat yang ia minum. "Reina pingsan," jawab Renaldi. Segera Renaldi membaringkan tubuh Reina di atas sofa. Mama Reni berusaha menggoyangkan tubuh Reina dan menepuk pipinya. "Mbok, tolong ambilkan minyak kayu putih dan air minum," perintah Mama Reni pada Mbok Darmi yang turut menyaksikan ketidaksadaran Reina. Mbok Darmi mengangguk dan segera melaksanakan tugasnya. Mama Reni mengarahkan minyak kayu putih ke hidung Reina, memberi rangsangan agar Reina segera sadar. Dalam beberapa menit, akhirnya Reina tersadar dari pingsannya. Saat membuka mata, Reina mendapati dirinya telah berada di atas sofa di rumahnya dan Mama Reni yang menatapnya. "Ma!" panggil Reina sembari memeluk Mama Reni. Mama Reni melepas pelukan Reina. "Mama sangat kecewa sama kamu," ucap Mama Reni penuh penekanan dengan mata yang menatap tajam ke depan karena enggan menatap Reina. Reina tak mampu berkata-kata selain menangis menyesali. Mama Reni langsung beranjak pergi. "Mbok, tolong urus anak itu," perintah Mama Reni lagi dengan perkataan yang menunjukkan kekecewaannya. Reina justru bangun dan langsung berjalan keluar mencari Renaldi. Reina menemukan Renaldi sedang duduk termenung di teras. "Kamu cerita apa saja sama Mama?" tanya Reina tiba-tiba. Rey mendongak melihat wajah Reina. "Saya cerita apa yang saya lihat," jawab Renaldi. Reina memalingkan wajahnya menahan amarah. "Kamu bisa nggak sih jadi orang jangan pola-polos amat? Untuk apa kamu menceritakan kenyataannya sama Mama, itu cuma akan buat Mama sedih. Atau, jangan-jangan kamu sengaja ingin membuat Mama semakin membenciku," ucap Reina menyerocos. Renaldi geram lalu bangkit dari duduknya. "Bu Reni justru akan semakin sedih kalau mengetahui kamu terus-menerus membohonginya. Bu Reni hanya ingin anaknya tidak terjerumus dengan pergaulan yang salah yang hanya akan membahayakan diri sendiri." "Beliau tidak mungkin membencimu," balas Renaldi dengan tegas. "Jadi menurutmu dengan aku nongkrong di kafe bareng teman-teman, itu salah? Lagi pula aku sudah dewasa, aku bisa jaga diri aku sendiri," kata Reina. "Bisa jaga diri katamu? Hah, kamu sadar tidak, kamu hampir saja diperkosa oleh Andri. Itu yang kamu bilang bisa jaga diri?" teriak Renaldi. Reina terdiam. Dia tidak mengingat hal itu, yang ia ingat hanya pada saat kepalanya tiba-tiba pusing, Andri menuntunnya ke sebuah kamar. Setelah itu, Reina tidak mengingat apa-apa.
Sepertinya Renaldi berkata jujur, gumam Reina. Kalau kamu masih tidak percaya dan menganggap saya telah berbohong, terserah. Silakan kamu menilai buruk saya di depan Bu Reni, balas Renaldi dengan kesal. Percuma saja memberi pengertian pada orang keras kepala sepertimu, lanjutnya. Ray bergegas pergi dari hadapan Reina. Di malam hari sebelum kantuk tiba, Lia melihat-lihat angka di kalender, menghitung sisa waktu menuju hari perkiraan lahir. Kalender dengan variasi gambar alam itu menarik perhatian Lia untuk terus melihatnya. Tanpa sengaja, Lia melihat gambar keong yang menjadi pelengkap view pesawahan. Bukan keindahan gambarnya yang Lia nikmati, melainkan seekor keong yang membawanya pada bayangan kelezatan dari olahan keong. Mas, tiba-tiba aku pengen makan sesuatu, ucap Lia. Apa itu? Balas Ray dengan tetap fokus pada ponselnya. Aku pengen makan sate keong, jawab Lia. Ray mengangkat sebelah alisnya lalu menoleh ke arah Lia. Kamu sedang mengidam? Tanya Ray. Lia mengangguk mantap. Di mana ya yang jual sate keong? Ucap Ray seorang diri lalu bangkit dari duduknya. Ya udah, Mas berangkat sekarang ya. Kamu hati-hati di rumah, kata Ray. Mas juga, hati-hati ya, balas Lia. Ray tersenyum lalu mencium kening Lia dan bergegas pergi. Sambil menyetir, Ray melihat-lihat warung jajanan sate di pinggiran kota. Rupanya cukup sulit mencari sate keong sehingga memakan waktu cukup lama. Hampir 1 jam lamanya, akhirnya Ray menemukan apa yang ia cari. Ray langsung memesan dengan perasaan lega, berharap Lia akan senang menerima sate keong darinya. Saat Ray telah selesai membeli sate keong, tiba-tiba seseorang dari belakang membekap mulutnya dan menahan tangannya hingga menjatuhkan bungkusan di tangan Ray. Dibantu dengan yang lainnya, Ray dibawa masuk ke dalam mobil mereka. Tangan Ray diikat kuat, matanya ditutup, dan mulutnya disumpal. Ray mencoba menggerakkan tangannya tanpa berkata apapun. Jelas-jelas ia tidak akan bisa melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Ray hanya mencoba mengukur seberapa kuat ikatan kain yang mengikat tangannya. Sepanjang di dalam mobil, Ray berusaha tenang meski ia tahu nyawanya sedang dalam bahaya. Dalam hitungan menit, mereka telah sampai. Ray dibawa ke sebuah ruang kosong. Ray didudukkan di atas bangku kayu dan kakinya diikat. Kain yang menutupi mata dan mulut Ray dibuka oleh satu dari 2 pria tersebut. Ray cukup terkejut ketika melihat siapa yang telah menculiknya. Ray masih cukup mengenali wajah pria yang dulu sempat menculik Lia dan memaksanya menjadi pelacur. Mereka adalah Rudy dan Bagas. Kenapa? Lu masih ingat muka gue? Ucap Rudy mendekatkan wajahnya ke wajah Ray. Kalian rupanya masih cukup nyali berurusan dengan saya, balas Ray dengan tenang. Hah, nih Plantingawa sudah di ujung tanduk saja masih bisa bersikap sombong, balas Bagas. Setelah kedok kalian terungkap dan usaha nakal kalian hancur, rupanya kalian masih bisa berkeliaran, ucap Ray lagi. Fedri dan Bagas mendengus lalu menjauh dari Ray dan keluar. Mereka nampak menunggu seseorang untuk datang. Kesempatan itu Ray gunakan dengan berusaha menelepon seseorang. Ray cukup kesulitan meraih ponsel di kantong celananya karena tangan yang masih terikat. Dengan hati-hati, sedikit demi sedikit, akhirnya Ray berhasil meraih ponselnya walaupun sempat nyaris terjatuh. Entah kenapa yang terpikir oleh Ray adalah menelepon Renaldi. Ray segera mencari kontak Renaldi, sedangkan di luar terdengar seseorang yang ditunggu Fedri dan Bagas telah datang. Ray langsung mengklik panggilan dan memasukkan kembali ponselnya. Ray berharap Renaldi segera mengangkat teleponnya. Seseorang yang ditunggu akhirnya datang dan menampakkan wajahnya di hadapan Ray. Oh, rupanya ini yang bernama Raihan Hadiwijaya, pemilik salah satu perusahaan terbesar di Jakarta. Yang memiliki kekuasaan dan cukup disegani banyak orang, pria tersebut bertepuk tangan pelan. Ayo kita beri apresiasi sebelum kita ucapkan selamat tinggal, lanjutnya.
Ray merasakan getaran di ponselnya berhenti, ia yakin Renaldi telah mengangkat teleponnya. Ia harus memberi kode pada Renaldi di mana keberadaannya sebelum orang-orang tersebut berhasil menghabisinya. Aku baru melihat wajahmu. Siapa sebenarnya kamu? Apa urusanmu denganku? Tanya Ray. Jangan berpura-pura bodoh. Aku di sini akan membalaskan dendam kakakku, balas pria itu dengan sinis. Sylvie, gumam Ray. Jadi kalian jauh-jauh mengikuti saya sampai ke Jalan Tamrin dan mengurung di gudang hanya untuk membalas dendam. Sungguh usaha yang luar biasa, ucap Ray yang sebenarnya memberi kode pada Renaldi. Sementara di balik telepon, Renaldi bertanya-tanya seorang diri. Sepertinya Pak Ray sedang berbicara dengan seseorang. Apa dia sengaja memberi kode tempat di mana dia berada? Itu artinya, Pak Ray sedang dalam bahaya. Ucap Renaldi seorang diri. Pria tersebut nampak semakin emosi dan tidak tahan untuk memberi Ray pelajaran. Buh! Seketika satu pukulan melayang di pipi Ray. Suaranya sampai terdengar oleh Renaldi. Tanpa pikir panjang, Renaldi segera tancap gas menuju tempat yang Ray ucapkan. Orang ini benar-benar membuatku emosi. Jangan menunggu lagi, habisi saja dia, perintah pria itu pada Fedri dan Bagas. Kemudian Bagas ikut memukul Ray. Kini kedua ujung bibir Ray mengeluarkan darah. Ray hanya diam, berusaha tenang. Bagaimana rasanya? Masih kurang. Kalau begitu rasakan kembali ini, ucap pria itu. Bagah. Satu pukulan lagi mengenai hidung Ray, baru saja Ray meluruskan kepalanya, pria itu kembali memukulnya di area yang sama. Keluarlah darah segar dari lubang hidung Ray. Masih sanggup untuk bicara? Ayo. Bicaralah, tunjukkan kesombonganmu itu, ucap pria itu lagi. Seketika pria itu melangkah mundur lalu tiba-tiba maju dan menendang kuat perut Ray sampai Ray terjatuh bersamaan dengan bangkunya. Ray terbatuk-batuk. Tidak puas dengan satu tendangan, kembali ia melayangkan tendangan dan disusul dengan pukulan lain oleh Fedri dan Bagas secara bertubi-tubi. Kini wajah Ray berlumuran darah, begitu dengan mulutnya yang memuntahkan darah. Ray benar-benar tidak berdaya. Pria itu menghela napas dan membuangnya. Untuk yang terakhir, Fed, berikan padaku. Perintah pria itu. Fedri memberikan sebilah pisau. Pria itu dengan bangga menunjukkan mata pisau yang sangat tajam pada Ray yang masih terkapar di lantai. Dalam hitungan detik saja, pria itu bisa menghabisi nyawa Ray yang tengah lemah. Arggh. Pria itu melayangkan pisaunya, namun seketika tangannya tertahan. Ray membelalak melihat siapa yang datang. Pisau itu berhasil lepas dari genggaman pria itu. Renaldi terkejut seketika pria itu menoleh ke belakang melihatnya. Andri, ucapnya. Andri semakin bengis melihat kedatangan Renaldi. Mereka saling bertarung dengan kuat. Ray mengkhawatirkan keselamatan Renaldi yang melawan 3 orang. Ray berusaha bergerak meraih pisau yang terjatuh di lantai. Saat nyaris ia raih, seketika telapak tangannya diinjak oleh Bagas. Arggh. Ray menjerit kesakitan. Dengan cepat, Renaldi menendang tubuh Bagas. Renaldi meraih pisau dan secepat mungkin memotong kain yang mengikat tangan dan kaki Ray. Kedua kaki Ray berhasil lepas, seketika Ray melayangkan tendangan pada musuhnya meski tangannya masih terbelenggu. Ray berusaha melawan mereka sebisa mungkin. Setelah semua belenggu berhasil dilepas, Ray dengan leluasa melayangkan aksinya di setengah tenaganya. Untunglah Renaldi dan Ray akhirnya berhasil mengalahkan ketiga pria itu dan membekuknya. Renaldi menyadari keadaan Ray yang semakin kritis. Renaldi segera melarikan Ray ke rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, ponsel Ray terus berbunyi. Ray memberi kode pada Renaldi agar membukakan ponselnya. Renaldi melihat nama Lia yang terus menghubungi Ray. Renaldi melirik ke wajah Ray. Angkat saja, ucap Ray. Renaldi mengangkat ponsel Ray dan menyalakan mode loudspeaker.
Mas, kamu di mana? Kok jam segini belum juga pulang? Kalau satenya tidak ada, pulang saja. Perasaanku tidak enak, ucap Lia di balik telepon. Ray menghela napas dengan payah setelah mendengar suara Lia. Renaldi kembali melirik Ray. Ray memberi kode agar Renaldi tidak memberitahu yang sebenarnya. Iya, Lia, ucap Renaldi. Loh, kok kamu yang angkat teleponnya, Mas Ray kemana? Tanya Lia panik. Pak Ray memang sempat bersamaku. Tapi ponselnya tertinggal, jawab Renaldi. Sekarang Mas Ray-nya kemana? Tanya Lia lagi. Renaldi bingung harus menjawab apa. Kamu tenang saja. Pak Ray bilang. Dia minta maaf karena tidak membawakan apa yang kamu mau, balas Renaldi dengan kikuk. Kamu jangan bicara muter-muter gitu, aku tanya sekarang Mas Ray di mana? Teriak Lia semakin merasa penasaran. Renaldi kembali melirik Ray. Ray hanya melengos lemah, menyerahkan sepenuhnya pada Renaldi. Kini Renaldi tidak mampu untuk mencari alasan membohongi Lia. Ray sedang dilarikan ke rumah sakit. Tubuhnya penuh luka akibat dipukuli, jawab Renaldi. Seketika tubuh Lia terasa lemas dan lunglai seperti tak bertulang. Ia menjatuhkan diri di lantai. Ponselnya nyaris terlepas dari genggamannya. Lidahnya bahkan keluh untuk digerakkan. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.